Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perlawanan Maluku versus Portugis dan Belanda atau VOC. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Adelia Eka Agustin. Saya Aisyah Sarah Syahdin. Saya Almira Lutfia. Dan saya Mulia Herunisa. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu latar belakang perlawanan, tujuan perlawanan, kronologi perlawanan, dan akibat perlawanan. Materi pertama, latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Maluku yang dilakukan oleh para petinggi Belanda, terutama pada masa Residen van den Berg yang kala itu mendapat perlindungan dari upaya monopoli VOC. Kedua, ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap peraturan-peraturan yang digagas oleh Gubernur Van Middelkoop. Peraturan tersebut antara lain adalah mewajibkan penduduk Maluku untuk menyediakan perahu-perahu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan Belanda. Padahal peraturan tersebut telah dihapuskan sebelumnya pada masa kekuasaan Inggris. Ketiga, pemerintah Belanda tengah kekurangan uang sehingga memeras para rakyat Maluku. Keempat, sifat kritis dari rakyat Maluku yang membandingkan peraturan-peraturan pada pemerintahan yang dulu dengan pemerintahan yang sekarang. Tujuan utama dari perlawanan rakyat Maluku, baik itu yang dipimpin oleh Kapitan Patimura maupun Sultan Hairun, sama-sama memiliki tujuan berupa yang pertama, melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. Yang kedua, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. Yang ketiga, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Materi selanjutnya yaitu kronologi dari 2 perlawanan yang sama-sama dilakukan oleh rakyat Maluku. Perlawanan yang pertama terhadap Portugis pada 1565, kemudian perlawanan yang kedua terhadap Belanda VOC pada 1817. Pertama, perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku, sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Akhirnya pada tahun 1518 di Maluku, yang kala itu bangsa Portugis berhasil melakukan hubungan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga muncullah persaingan. Kehadiran bangsa Spanyol diprotes oleh bangsa Portugis karena dianggap telah melanggar perjanjian Tordesillas. Maka dari itu, 2 bangsa Eropa tersebut melakukan peperangan. Bangsa Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate, sementara bangsa Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan antar bangsa itu, dibentuklah perjanjian Saragossa yang berisi bahwa Spanyol harus pergi dari Nusantara, khususnya wilayah Maluku dengan mendapatkan imbalan uang sebesar 350.000 bukit emas. Setelah perjanjian tersebut, pergilah armada Spanyol dari Maluku menuju ke Filipina. Berhubung bangsa Spanyol sudah pergi, maka bangsa Portugis merasa telah berkuasa di Maluku dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Hingga akhirnya, para penguasa Ternate yang semula menjadi sekutu bangsa Portugis merasa muak dan menentang balik bangsa Portugis. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit untuk menentang bangsa Portugis. Namun, Gubernur Portugis Diogo Lopes de Mesquita justru menangkap dan menawan Sultan Hairun, di mana menimbulkan kemarahan besar dari rakyat Maluku, yang membuat rakyat Maluku akhirnya segera menyerang dan membunuh para pasukan tentara Portugis. Hal itu membuat Portugis merasa kewalahan. Akhirnya mereka menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Namun sayangnya lagi, ketika proses perundingan tersebut, Sultan Hairun malah tewas dibunuh di dalam benteng tempat perundingan berlangsung. Atas perintah dari Sultan Babula, pasukan Ternate mengepung benteng Sao Paulo tersebut dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar.
Bahkan, suplai makanan juga dibatasi hanya supaya penghuni benteng tetap dapat bertahan hidup. Kemudian pada tahun 1575, seluruh kekuasaan Portugis yang ada di Maluku telah jatuh dan suku-suku kerajaan pribumi juga mendukung aksi perebutan kekuasaan tersebut. Hingga akhirnya, hanya tersisa benteng Sao Paulo yang masih dalam pengepungan. Selama 5 tahun lamanya, orang-orang Portugis hidup menderita di dalam benteng dan terputus dari dunia luar. Tidak hanya itu saja, Sultan Babulla akhirnya memberikan ultimatum kepada bangsa Portugis yang masih tersisa itu untuk segera meninggalkan wilayah Ternate dalam waktu 24 jam. Setelah itu, pemberontakan terjadi di mana-mana dengan menjadikan bangsa Portugis sebagai sasaran. Akhirnya sebelum tahun 1576, wilayah Ternate sudah ditinggalkan para bangsa Portugis. Kedua, perlawanan terhadap Belanda atau VOC. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, pada tahun 1635, muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali yang mendapatkan julukan sebagai Kapten Hitu. Perlawanan tersebut segera meluas hingga ke berbagai daerah hingga membuat kedudukan VOC merasa terancam. Atas hal itu, Gubernur Jenderal Van Diemen dari Batavia 2 kali datang ke wilayah Maluku pada tahun 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan VOC. Bahkan, Van Diemen juga menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil membunuh Kapitan Kakiali. Setelah Kapitan Kakiali gugur, Belanda menumpas kembali perlawanan rakyat Maluku untuk sementara waktu. Lalu, muncul kembali perlawanan rakyat Maluku yang dulunya adalah orang-orang Kapitan Kakiali di bawah kepemimpinan Teluka Besi. Perlawanan tersebut dapat dipadamkan pada tahun 1646. Kemudian, pada tahun 1650, muncullah perlawanan di wilayah Ambon yang kala itu dipimpin oleh Saidi yang menyebabkan perlawanan meluas hingga ke Pulau Seram dan Saparua. Atas perlawanan tersebut, pihak Belanda merasa terdesak dan meminta bantuan ke Batavia. Bala bantuan pihak Belanda datang pada Juli 1655 di bawah kepemimpinan Flaming van Oostrom hingga terjadilah pertempuran sengit. Sayangnya, pasukan rakyat Maluku terdesak dan Saidi ditangkap serta dihukum mati. Hingga saat itu, pupuslah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Sampai akhirnya pada abad ke-17, muncul kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Jamaluddin, tetapi beliau langsung ditangkap dan diasingkan ke daerah Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1797, muncul perlawanan besar rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Kala itu, Sultan Nuku berhasil merebut kembali wilayah Tidore dari tangan VOC. Namun, setelah Sultan Nuku meninggal dunia pada tahun 1805, VOC menguasai kembali wilayah Tidore. Setelah itu, terjadilah perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi, alias Kapitan Patimura di Saparua, sebuah kota kecil di dekat Ambon. Pada 1817, Kapitan Patimura melangsungkan perlawanannya bersama pasukan dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di Pelabuhan Porto. Tidak sedikit pula para penduduk yang dari daerah Pulau Saparua juga turut serta dalam perlawanan ini. Baik mereka yang beragama Kristen maupun Islam telah bersatu untuk melawan penjajah. Protes rakyat ini dipimpin oleh Kapitan Patimura yang kala itu diawali dengan menyerahkan daftar keluhan-keluhan kepada pihak Belanda. Daftar tersebut telah ditandatangani oleh 21 penguasa orang kaya, Patih, Raja dari Pulau Saparua, dan Nusa Laut. Saat itu, benteng Durstede berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku.
Hingga akhirnya, Residen van den Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Bahkan pasukan Belanda tambahan yang datang ke Ambon juga berhasil dikalahkan. Perlawanan ini kemudian menjalar ke wilayah Ambon, Pulau Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, pihak Belanda mendatangkan kembali pasukan dari Jawa. Bahkan, Belanda juga memblokir akses masuk di Maluku hingga menyebabkan rakyat Maluku kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, akhirnya Kapitan Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya, pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan, tepatnya di benteng New Victoria. Meskipun Kapitan Patimura telah meninggal dunia, tetapi perlawanan rakyat Maluku ini tetap berjalan dengan di bawah kepemimpinan Christina Martha Tiahahu, seorang pejuang wanita. Sayangnya, beliau turut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggal di perjalanan. Akibat perlawanan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakannya secara ketat dan bahkan rakyat Saparua dihukum berat. Kala itu, monopoli rempah-rempah diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Materi terakhir yaitu akibat perlawanan rakyat Maluku. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain. Pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh para pemerintah Belanda. Namun, meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, tetapi hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, benar-benar bersatu padu untuk mengusir penjajah yang berkuasa di tanah air mereka. Baik, itu saja penjelasan mengenai perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis dan Belanda atau VOC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.